Ya, pagi tujuh kali sampai ya. Jadi, bangun balik ya.
Udah lengkap ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Selamat pagi, Bu. wabarakatuh. Wabarakatuh. Kita mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Mas dan Mbak sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kesempatan pagi hari ini ya kita masih diberikan kelonggaran, kesempatan waktu ya untuk melaksanakan kegiatan agenda 3 ini ya dari serangkaian kegiatan latsar yang penjenengan ikuti. Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran ya. Kemudian salam serta salawat kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, mohon maaf ini saya kebelandangan ya, tadi nggak diingatkan karena asiknya. Ya. Mohon maaf nih. Oke, Mas dan Mbak, ini angkatan 3 dan 4 nih. Kelompok 3 dan 4. Nah, hari ini kita akan membahas kaitannya dengan materi yang ada di agenda 3, ya, kaitannya dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Gitu, okay. Nah, untuk biar kita nanti mengenal, kita perlu kenalan juga nih. Kalau penjenengan sudah tahu tadi saya diperkenalkan oleh Mbak Irma, oleh panitia. Nah, mungkin dari penjenengan yang belum memperkenalkan diri, nanti sambil kita mereview kaitan dengan materi-materi yang ada di agenda 3, nah, kita sambil kenalan. Gitu, ya. Nah, Mas dan Mbak, untuk materi yang di agenda 3 kaitannya dengan manajemen ASN dan Smart ASN, ya, itu penjenengan sudah mendapatkan materinya ya di MOOC kemarin, gitu ya. Di MOOC kemarin itu sudah kita dapatkan, maka hari ini kita bisa sambil mereview, sambil kita berkenalan. Saya sebentar. Ini saya juga salah. Kita sambil mereview ya. Kemarin di MOOC, monggo silahkan nanti kita sambil kenalan, penjenengan bisa memperkenalkan diri dulu. Jadi di materi agenda ketiga itu kaitannya dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Monggo disampaikan apa sih yang dimaksud dengan manajemen ASN itu? Monggo silahkan siapa yang mau menyampaikan di sini. Manajemen ASN itu apa sih? Kemudian tentang apa manajemen ASN itu? Monggo silahkan sambil berkenalan. Mas Rahman. Oke, sebelumnya perkenalan Bu. Nama saya Manal Rais, aslinya dari Banjarnegara, sekarang bertugas di KUA Purwanegara, Banjarnegara Bu. Ya, untuk yang pertama yaitu manajemen ASN. Untuk seingat saya terkait manajemen ASN adalah pengelolaan terkait seluruh hal yang berkaitan dengan ASN untuk kemudian mewujudkan birokrasi ataupun lembaga yang profesional, netral dan berorientasi pada pelayanan publik atau nilai-nilai berakhlak. Oke.
Monggo di belakang Mas Rahman menambahkan yang manajemen ASN. Mohon izin Ibu. Monggo, Mbak Malia. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Malia Adilina Silmi. Untuk manajemen ASN mungkin saya sedikit menambahkan. Jadi yang dipelajari ketika MOC kemarin itu kaitannya juga tentang kedudukan ASN, peran, hak dan kewajibannya, kode etik, juga tentang konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Seperti itu Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Malia. Belum kenalan tadi. Saya Malia Adilina Silmi. Penempatan di MAN 1 Yogyakarta, formasi guru biologi. Oke, guru biologi. Terima kasih Mbak Malia. Monggo di belakang Mbak Malia yang mau menambahkan. Mohon izin, Panggil Mas dan Mbak karena masih muda-muda. mohon Monggo izin, Mas. saya ingin memperkenalkan Hilda, ya. diri. Nama saya Muhammad Hilda Namarik, saya berasal dari Pekalongan. Kemudian di CPNS ini saya bertugas di UIN Haji Abdurrahman Wahid sebagai dosen asisten ahli. Acara apa Terkait Mas? dengan manajemen ASN, saya background-nya matematika, Bu. Matematika. Oke, Tapi silakan. ditempatkan di FEBI. Mm-mm. Menambahkan sedikit tentang manajemen ASN, di situ juga meliputi pengembangan karir ASN, kemudian ada pengadaan juga, terus pangkat dan jabatan juga diatur dalam manajemen ASN, termasuk nanti jaminan pensiun dan hari tua. Nah, mungkin demikian yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Gilda. Panggilannya Mas apa Gilda? Erik, Mas Arik. Erik, ya. Erik. Oke. Pak Erik nanti ya panggilannya. Terima kasih. Dipanggil mahasiswanya Pak Erik ya kan. Oke, terima kasih Mas Erik dari UIN Gus Dur ya. UIN Gus Dur. Oke, di belakang Mas Erik ada yang mau menambahkan kaitannya dengan manajemen ASN? Jadi Ya, izin saya Ibu. Monggo Mbak Nisa. Panggilannya siapa iya. nih? Saya bisa dipanggil Nisa, Bu. Saya bekerja sebagai humas di kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan. Oke. Pengalaman saya, kalau manajemen sendiri kan itu mengatur, mengelola gitu ya. Untuk manajemen ASN berarti ya mengatur ASN, bagaimana caranya agar bisa bekerja secara profesional, secara berintegritas. Nah, di dalamnya seperti yang disebutkan teman-teman sebelumnya itu ada perencanaan, rekrutmen, terus pengembangan karir dan kompetensi seperti diklat atau mutasi. Ada juga terkait dengan pensiun dan kinerja juga. Begitu Bu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nisa. Itu dari Mbak Nisa nggih. Tadi dari kantor Kementerian Agama Pekalongan ya. Nggih, Bu. Oke, di belakang Mbak Nisa mau menambahkan? Izin Ibu, saya. Mbak Rahma. Ya, baik, terima kasih Ibu. Perkenalkan saya Rahma Widining Tias Wibowo dari CPNS Guru BK MTS 1 Yogyakarta. Manajemen ASN menekankan pada pengaturan profesi pegawai sehingga nanti diharapkan selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul dan selaras dengan perkembangan zaman. Kemudian selain itu, manajemen ASN juga mengelola untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika, dan yang terpenting terbebas dari intervensi politik, bersih dari praktik KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rahma. Ngajar apa Mbak Rahma tadi? Saya guru BK, Ibu. Oh, BK ya. Oke, guru BK. Malia tadi biologi. Mas Erik tadi matematika. Masih ada yang mau menambahkan untuk manajemen ASN? Saya Bu. Bu. Mas apa sih? Syihab Budin. Iya Bu, perkenalkan. Panggilannya Mas siapa Syihab? Pak Syihab, Mas Syihab. Oke, Mas Syihab.
Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Syafidin. Saya selaku guru akidah akhlak di MAN 2 Jepara. Saya ingin menambahkan dari yang telah disampaikan oleh teman-teman mengenai manajemen ASN, bahwa manajemen ASN ini nanti itu kita meliputi yang dibahas adalah tentang kedudukan dan peran hak dan kewajiban dan juga kode etik ASN, di mana hal ini nantinya sebagai bekal bagi para ASN supaya menjadi pegawai ASN yang profesional dan nanti memiliki budaya birokrasi yang lebih baik. Begitu Bu, terima kasih. Oke. Terima kasih Mas Syabudin, Mas Syihab ya. Dari Jepara tadi ya. Ibu, Ya. Kerasan enggak itu kebakaran di Blora? tidak Bu. Tidak, jauh ya. Oh, Kalau ke Blora itu lewatnya hutan mana namanya? Hutan mana Mas? Hutan mana di Blora itu? Jangan tahu hutan di Blora enggak? belum pernah ke Blora Bu saya. Oh, belum pernah. Lebih ya kan. Aslinya mana Jeran? Saya aslinya Jepara Bu, tapi perbatasan Kudus Jepara. Jadi Oh, walaupun daerah-daerah saya sini dapat ya. domisili di Jepara, itu perjalanannya masih menempuh 1,5 jam Bu. Nggak lewat hutan berarti ya. Iya. Hmm. Ya. Itu kan ada kebakaran di sana ya. Oke. Oke, terima kasih Mas Syihab ya. Ada yang mau menambahkan lagi? Bu, Monggo Mas Saiful Anwar. Pak Ajin, kenalkan nama saya Saiful Anwar, saya dari Cilacap. Kami saat ini saya penempatan ada di MAN 1 Kabupaten Semarang. Jadi MAN 1 Kabupaten Semarang sebagai guru antropologi. Oke. Jadi manajemen ASN itu adalah seluruh proses yang komprehensif meliputi pengelolaan sumber daya manusia yang kerja di sektor pemerintahan itu mulai dari perencanaan, kemudian ada pengadaan, pengembangan, dan juga penilaian kinerja, ada juga promosi, ada juga pemberdayaan ASN. Dan tujuan utama dari manajemen ASN tadi adalah yang pertama untuk menyediakan ASN yang profesional, kemudian untuk meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas dari birokrasi itu sendiri, dan menjamin netralitas dan juga kualitas dan pelayanan publik. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Saiful Anwar, guru antropologi tadi ya. Iya. Kita dengan manusia ini nanti ya. Oke, terima kasih Mas. Ini panggilannya siapa? Saiful, Bu. Mas Saiful. Oke. Tadi Mas Saiful ini menyampaikan ya, tadi ada tugas-tugas ya dari ASN itu. Mungkin bisa ditambahkan ya kaitan dengan tugas ASN itu nanti kira-kira apa atau apa sih tugas ASN itu? Dengan sekarang sudah menjadi ASN gitu kan. Masih C-nya masih ya, nanti setelah ini selesai kan C-nya hilang gitu kan. Nah, kira-kira tugas ASN itu sebenarnya apa? Monggo di belakang Mas Saiful. Baik, Bu. Monggo Mas Eskiatun Nasi, panggilannya siapa Mas? Panggilannya Mas Aski, Bu. Mas Aski, bukan Asik Iya, ya? Betul. Bukan. Monggo Mas Aski. Nama saya Aski ya, dari KUA Kecamatan Ampel, Bu. Kemenak Boyolali. Oke, Ngampel kan. Jadi ada 3 ya, tugas dari ASN ada 3. Berdasar ASN itu yang pertama sebagai pelaksana publik atau pelayan, kemudian pelayan kebijakan publik, yang ketiga pemersatu bangsa, Bu. Itu ya Mas Aski. Ya. Jadi dari mana tadi? Dari KUA Ampel Boyolali. Ampel ya. Ampel itu Pasar Ampel, saya bilang lewat. Terus di depannya itu ada kare Bu, siapa tuh? Banyak Bu sini karenya. Nah, karenya enak itu di jalan depan pasar itu ya kan. Iya, Bu. Besok mampir di situ ya.
Ini monggo. Nggih. Ya monggo emang ya kan. Bikin mampir sendiri kok ya. Oke, terima kasih Mas Aski ya. Jadi tugas kita itu nggih sebagai pelaksana ya, pelaksana apa aturan ya, undang-undang yang ada di instansi kita. Jadi ada aturannya ya, yang harus kita taati gitu kan. Kemudian juga sebagai pelayan ya, pelayan masyarakat. Jadi kita itu pelayan loh ya, pelayan masyarakat ya, yang harus melayani masyarakat. Kalau kita misalnya guru ya harus melayani masyarakat, dalam hal ini siapa? Siswa. Jadi tidak atau jangan terbalik, ya, misalnya seperti itu. Kalau di KUA ya masyarakat ya sekitar ya kaitannya dengan KUA, istilahnya ya tergantung ya tupoksi penjenengan masing-masing itu. Kemudian juga tadi pemersatu bangsa. Ya. Jadi memang kita itu memang sebagai ASN itu harus menjadi pemersatu bangsa, jangan sampai malah sebaliknya ya kan, jadi pemecah belah ya kan. Ya nggak boleh, tadi disampaikan ya, nggak boleh condong terhadap golongan tertentu, harus netral. Nah yang penting itu netral, nggak boleh condong jadi terhadap golongan tertentu, partai politik tertentu, ras tertentu, agama tertentu ya. Jadi nggak boleh ya, memang kita Muslim ya, kita misalnya Muslim itu memang ya, kita sebagai Muslim ya, nah kita harus punya rasa tenggang rasa, kemudian toleransi terhadap agama yang lain, karena memang agama di Indonesia itu banyak ya kan. Seperti itulah, itu jangan sampai nanti kita malah jadi provokator ya, nggak boleh. Jadi kalau penjenengan sudah mempunyai niat dari awal sebagai ASN, yaitu aturan-aturan itu harus kita taati. Kita harus tahu aturannya. Karena apa? Karena sebagai arah kita kan dalam menjalankan tugas kita, ya sesuai bidang kita. Itu tugas kita ya. Monggo, siapa yang mau menambahkan? Masih ada lagi enggak yang kaitan dengan manajemen ASN? Kayaknya sudah banyak ya yang menyampaikan nih kaitannya dengan manajemen ASN. Ada beberapa hal tadi nih. Nah, sekarang yang smart ASN, monggo. Siapa yang mau menyampaikan? Apa sih smart ASN itu? Monggo. Mohon izin Bu Fatma. Monggo, Mbak Junita. Oke, perkenalkan nama saya Junita. Saya dari MTS 11 Boyolali, Ibu. Saya penempatannya guru penjas orkes. Oke, wah ini mesti atletis ini ya. Penjas orkes. Oke, mohon izin menjawab, Ibu. Enggak. Oke, menurut saya yang sudah saya pelajari dari MOOC terkait dengan Smart ASN yaitu kompetensi dasar yang ingin dicapai dalam pembentukan karakter, Ibu. Karakter yang efektif, efisien, inovatif, dan memiliki kinerja bermutu dalam penyelenggaraan program-program pemerintah, khususnya dari program pemerintah yang sekarang itu literasi digital, pilar literasi digital, sampai ke implementasi yang digital juga, Ibu, yang berdampak dalam kehidupan bersosial dalam dunia kerja. Begitu, Ibu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Junita, guru penjas orkes ini ya. Biasanya kalau guru penjas orkes itu harus bisa semua cabang olahraga ya? Mestinya ya. Bu. Jadi ada bela diri gitu. Ada Ibu, tapi untuk yang bela dirinya pencak silat Ibu kalau di kampus dan dimasuk di sekolahan. Jadi yang asli dari Indonesia. Gitu. Dasarnya yang asli gitu yang diambil ya. Yang dasarnya yang asli dari Indonesia yang pencak silat. Kalau untuk taekwondo sama karate itu kan dari luar negeri, jadi memang hanya tidak diajarkan di sekolahan. Jadi lewatnya klub-klub gitu, Bu. Jadi bebas itu ya, mandiri lah istilahnya ya. Jadi kalau cabang yang olahraga lainnya seperti renang, seperti ini harus bisa ya. Sepak bola bisa nggak? Bisa Ibu, karena memang ada pelajarannya di sekolahan. Wah, Di madrasah.
Nggak boleh. Dari mana Mbak? Kampusnya dari mana? Saya dari UNES, Ibu. Oh, UNES. Semarang, nggih. Semarang. Oke, terima kasih Mbak Nggih. Junita. Nggih, sami-sami Ibu Fatma. Jadi kaitan dengan Smart ASN, tadi sudah disampaikan Mbak Junita. Jadi memang namanya smart ya. Smart itu tidak hanya pandai ya, tidak hanya cerdas, ya, tidak hanya pinter, tapi smart. Ya. Smart itu lebih ke punya talenta lain ya, punya kecakapan lain lah ya, punya kecakapan lain. Itu smart. Jadi nggak hanya asal pinter, nggak hanya asal cerdas. Ya, jadi kalau pinter cerdas aja sesuai dengan apa kaitannya bidangnya ya, tapi kita punya kelebihan-kelebihan lain ya. Misalnya di bidang digital ini ya kaitannya yang di program pemerintah ya literasi digital. Kita harus punya kemampuan untuk itu. Ya, jadi menjadi nilai plus atau nilai tambah ya dari ya, kita ya sebagai ASN di samping kita profesional dan pandai dalam bidang kita masing-masing gitu. Ya, jadi ini kebetulan pas Smart ASN. Jadi sebenarnya bisa kemampuan yang lain gitu ya. Bisa mungkin kaitannya dengan programmer ya, bisa kaitannya dengan AI ya kan, dan sekarang yang lagi model ya. Jadi hal-hal yang kaitannya dengan media digital ya, kaitannya dengan literasi digital, tapi kita juga bisa aja punya kemampuan lain ya. Misalnya kita sebagai guru, misalnya seperti Mbak Junita, misalnya guru olahraga, tapi pinter juga menari, ya kan? Pinter juga dalam berpidato, ya, pinter juga dalam apa, misalnya keterampilan misalnya memasak, keterampilan menjahit misal ya. Jadi itu punya talenta-talenta lain gitu loh, ya, punya kecerdasan-kecerdasan yang lain. Nah itu kita jadinya smart gitu. Jadi tidak hanya pinter, tidak hanya berprestasi dalam kaitannya dengan akademik ya secara intelektual, tapi kita juga punya talenta-talenta lain yang memperkaya kemampuan kita. Nah itu smart ya. Nah dalam hal ini kaitan dengan literasi digital, gitu nggih? Nggih. Terus di belakang Mbak Junita, monggo yang smart digital. Kenapa? Ya, kita harus berliterasi digital. Harus mempunyai kemampuan dalam bermedia digital. Kenapa? Ayo, monggo siapa yang mau menyampaikan? Sebagai ASN loh ya. Silahkan. Izin Ibu untuk Monggo Mbak menyampaikan Ida. pendapat. Ya, kenapa kita harus berliterasi digital ya Ibu? Karena ini memang zamannya itu sudah era teknologi, jadi kita harus beradaptasi sesuai dengan core value kita sebagai ASN untuk menunjang tugas-tugas kita agar kita tidak ketinggalan zaman, bisa mengikuti perubahan, dan nantinya tugas kita itu bisa dilaksanakan dengan profesional, lebih efisien, dan juga efektif. Selain itu juga perlu penguasaan bahasa asing untuk menunjang kompetensi kita, karena informasi itu tidak hanya dari Indonesia saja, mungkin juga bisa menambah pengetahuan dari luar negeri gitu, untuk menunjang kapabilitas dan juga kompetensi kita sesuai dengan jabatan dan tugas masing-masing di satuan kerja begitu. Oke. Terima kasih Mbak Ida. Dari mana tadi? Saya asalnya dari Tegal, penempatan di Balai Litbang Agama Semarang. BLA ya. Okay. Lah ini mau orang Tegal aja halusnya kayak gini ya. Ini beda orang Sukoharjo ini. Bukan orang Solo loh ya, orang Sukoharjo, dekat Solo. Mbak Ida, terima kasih ya. Jadi memang seperti itu ya, kenapa kita harus berliterasi digital, mempunyai literasi digital ya. Jadi memang sebagai apa ya istilahnya kelengkapan kita nih dalam melaksanakan tugas ya, tugas-tugas kita ya, biar kita selalu upgrade ya, karena kita harus selalu terus mengupgrade ya diri kita ya, pengetahuan kita, pengalaman kita itu harus selalu up to date ya.
Nah, dengan cara bagaimana? Ya kita mendapatkan pengalaman dalam kegiatan kehidupan kita sehari-hari. Di samping itu juga pengetahuan-pengetahuan yang mungkin tidak dekat dengan kita. Nah, itu kita peroleh mungkin dari info-info kaitannya dengan kondisi dari luar daerah kita. Nah, itu dari media digital tadi, itu kan. Itu bisa pengetahuan kita itu bisa sangat luas ya, tidak hanya di dalam negeri di sekitar kita, tapi juga dari daerah lain, dari negara lain di seluruh belahan ya, dunia ya, bahkan juga dari luar angkasa. Ya. Nah itu banyak sekali ya kaitannya dengan planet-planet, kaitannya dengan galaksi, kaitannya dengan ya itu sangat marak ya, sudah ada di beberapa media sosial ya kaitannya dengan alam kita ya yang sekarang itu kenapa berubah ya kan dan lain sebagainya ya. Nah, jadi kemarin itu saya baca kaitannya dengan kemungkinan bumi itu sudah mau atau matahari itu sudah mau bergeser terbit dari barat. Nah, itu kan suatu yang info yang juga sangat mengagetkan ya karena sudah tercatat di dalam Al-Qur'an itu seperti itu. Ya, jadi kok bisa itu matahari terbit dari sebelah barat tuh kayak gimana prosesnya? Nah, ini sudah ada. Jadi bergesernya rotasi bumi ya, dalam mengelilingi matahari, dalam berevolusi ya matahari juga karena itu masih dalam satu galaksi ya di mana galaksi ini salah satu dari triliunan galaksi ya. Jadi galaksi itu ternyata triliunan, tidak hanya satu. Padahal galaksi kita itu ada matahari atau ada bumi itu sudah segitu luasnya. Sekian ribu tahun cahaya. Cahaya gitu aja itu sudah berapa detik ya. Itu ribuan tahun loh cahaya berjalan. Gitu. Nah, jadi gitu info-info itu kita harus selalu upgrade, selalu up to date, selalu mengikuti perkembangan zaman. Untuk apa? Untuk menunjang tugas-tugas kita. Ya. Jangkauannya lebih luas. Jadi tidak hanya di sekitar tempat tinggal kita, tetapi kita bisa melayani ya lebih banyak, lebih luas lagi, ya, lingkungan yang lebih luas. Ya, bisa mengedukasi, bisa menyampaikan info-info terkait dengan instansi kita. Ya, itu secara lebih luas. Nih, tentu saja sesuai dengan kondisi penyelenggara masing-masing. Itu kaitan dengan smart ASN. Jadi ASN itu nggak hanya sekedar pinter, sekedar cerdas ya secara intelektual, tapi juga harus smart ya. Harus cakap, mempunyai talenta yang lain sebagai pelengkapnya, tidak hanya satu, jadi bisa multi talenta. Oke, ada yang mau menambahkan lagi kayaknya smart ASN? Silakan di belakang Mbak Ida. Aku sampai jam berapa nanti? Nanti kelebihan lagi. Jam 9 aja ingatkan ya. Karena hari Jumat. Monggo silakan. Siapa yang mau menambahkan kaitan dengan Smart ASN? Silakan. Atau enggak ada lagi? Sudah semua Bu itu Bu. Kalau gitu saya bertanya. Nah, kaitannya dengan media digital ya, media digital. Jadi untuk saat ini kita dituntut untuk mampu ya bermedia digital. Nah, kaitannya dengan literasi digital tadi. Jadi literasi digital, jadi kemampuan kita bermedia digital, gitu ya. Jadi kemampuan bermedia digital itu kemampuan dalam hal apa saja coba? Dalam Smart ASN itu. Jadi kemampuan bermedia digital itu yang kayak gimana? Oh, kita dikatakan kita tuh mampu bermedia digital bila, monggo silahkan. Selain Mbak Ida, di belakang Mbak Ida. Ya, Bu. Monggo, siapa nih saya dengar? Mas, yang belum, coba yang belum.
Saya belum, Bu. Oke, Mbak Mbak Hani. Coba. Sebelumnya perkenalan dulu nggih, Bu. Selamat Oke. pagi, Bu Fatma. Nama saya Hani Nur Sofia Arifah. Saya bertugas di Manblora mengajar pelajaran sosiologi. Sosiologi. Oke. Nggih. Sama Jadi, Bu anu ya, Bu Adib ya. nggih. Iya, Salam nanti sama Bu Adib. Adib. Jadi nanti jadi mentor Bu Adib nggak? Nggih. Oke, Iya. kamu lanjutkan Mbak Ani. Jadi kemampuan literasi digital, kalau menurut saya yang pertama ada kemampuan untuk menggunakan teknologi. Maksudnya itu gimana caranya kita bisa menggunakan media digital seperti komputer, kemudian HP, kemudian yang kedua kemampuan untuk mengakses informasi. Bagaimana kita bisa mampu untuk mencari informasi di digital secara efektif. Kemudian juga kemampuan untuk membuat konten digital karena tidak hanya mengkonsumsi informasi yang ada, tetapi kita juga bisa membuat konten digital. Seperti itu, Ibu Fatma. Oke. Oke, terima kasih Mbak Hani. Guru apa tadi? Lupa aku. Sosiologi. Nggih, guru sosiologi. Oke. Terima kasih Mbak Hani. Nah, gitu nggih. Jadi kemampuan kita bermedia digital. Jadi kemampuan juga tidak hanya melihat informasi-informasi saja, kemudian mengunduh informasi, mendownload informasi, tetapi kita juga harus bisa membuat kontennya. Nah, konten-kontennya yang tentu saja berkaitan dengan tugas-tugas penjenengan gitu ya. Oke. Nah, mungkin bisa saya share sedikit ya. Secara garis besar saja mungkin mengingatkan kembali kaitannya dengan materi-materi yang ada di agenda 3. Ini sekilas saja nggih, sekilas saja. Tadi sudah disampaikan oleh penjenengan nggih. Jadi hanya sekilas saja kaitannya dengan manajemen ASN. Ini beda 3, tugas-tugasnya nanti saya bahas ya. Nah, ini yang penjenengan sampaikan tadi nggih, sudah ada kaitannya dengan undang-undang tentang ASN ya. Sudah ada, kemudian juga di sini ada azas manajemen ASN ya. Ada azas netralitas di sini, akuntabilitas ya, dan lain sebagainya. Kemudian pegawai ASN itu punya tugas, fungsi, dan peran yang tadi sudah disampaikan juga nih, kaitan dengan tugas tadi melaksanakan kebijakan publik. Jadi kebijakan kaitan dengan kebijakan publik, peraturan undang-undang dan lain sebagainya ya. Jadi kita harus melaksanakan karena itu sudah merupakan suatu kebijakan atau undang-undang yang diterapkan ya, dan kita harus taat. Nah, itu harus dilaksanakan, harus taat. Nah, itu mau tidak mau karena kita sudah masuk ya menjadi bagian dari ASN. Nah, itu mau tidak mau ya, kalau tidak mau ya nggak apa-apa ya, silahkan, nggak usah jadi ASN gitu ya. Kemudian memberikan pelayanan ya, itu yang juga harus kita ketahui bahwa kita itu sebenarnya pelayan gitu. Tugas kita apa? Melayani itu. Melayani siapa? Ya masyarakat gitu. Jadi tugas kita adalah sebagai pelayan masyarakat yang tentu saja profesional sesuai dengan tugas kita atau bidang kita. Nah, itu. Kemudian juga mempererat persatuan dan kesatuan. Jadi tugas kita itu mempererat persatuan ya dan kesatuan. Ya, jangan malah justru menjadi provokator atau pemecah belah. Ya, jadi kita harus menjadi penengah, misalnya kalau ada hal-hal yang nanti memungkinkan ya menjadi terpecah belah ya, masyarakat kita. Ya, kita harus mendamaikan, harus menyatukan, harus menjadi penengah ya, tidak condong atau tidak memihak salah satu golongan, salah satu agama, ya, salah satu ras, menjadi jurkam ya, mungkin ya tertentu untuk partai politik tertentu nggak boleh. Jadi kita harus netral.
Jadi ada Bapak Ibu, apa ada Bu yang nggak netral, masih nggak netral? Ada. Ya, nanti penjenengan akan menemui gitu. Menemui. Jadi ada Bapak Ibu. Dan itu harus kita ingat ya. Kita saling ingatkan kenapa sih ada materi-materi latsar yang seperti ini ya. Itu untuk memberikan bekal kepada penjenengan sebagai ASN ya, untuk nanti mengingatkan ke depannya, kemudian menjadi pegangan ya, penjenengan lurus ya, dalam koridor sebagai ASN. Ada aturan-aturannya yang mengikat, yang harus kita taati ya. Kita punya kewajiban yang harus kita laksanakan sebagai ASN. Nah, itu pengingat sampai seterusnya nanti penjenengan sampai pensiun, sampai nggak lagi menjadi ASN. Itu melekat aturannya itu. Nggak boleh enggak. Kalau enggak ya gampang kita menyampaikannya, ya nggak usah jadi ASN gitu. Kalau merasa terikat, kalau merasa terbebani. Nah, yang penting penjenengan sekarang sudah menjadi ASN sesuai dengan bidang penjenengan masing-masing, yang guru, yang KUA dan lain sebagainya, penyuluh, ya kan, yang dosen dan lain sebagainya. Monggo silahkan ya, menjalankan tugas penjenengan masing-masing sesuai dengan kompetensi penjenengan masing-masing, ya kan. Kemudian juga diikuti aturan-aturan yang ada, ya. Karena ada aturan-aturan yang sebenarnya juga mendukung kaitannya dengan kinerja penjenengan ya sebagai ASN di satuan kerja penjenengan masing-masing gitu. Itu kemudian ini jabatan-jabatan yang nanti penjenengan akan dapatkan atau lalui ya. Nanti penjenengan pertama ya, jadi misalnya JBT Pratama, JBT Madya, JBT Utama ini paling tinggi ya. Nah, seperti itu. Jadi akan ada di instansi penjenengan masing-masing, nanti diikuti saja. Dan ini ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Kalau penjenengan tidak memenuhi syarat dan ketentuan berlaku, ya nggak dapat ini jenjang jabatan itu. Ya, itu nanti diikuti saja. Kemudian ada hak dan kewajiban. Nah, ini hak-hak yang akan penjenengan dapatkan. Ya, kemudian kewajiban yang harus penjenengan laksanakan, ya, setia dan taat pada Pancasila, harus loyal, ya, nilai-nilai dasar kemarin ada loyalitas ya, harus loyal, harus taat, harus setia ya, setia kepada negara, Pancasila, undang-undangnya. Itu harus kemanapun kita berada ya. Jadi walau bagaimanapun kondisi negara kita harus tetap setia dan loyal, itu yang penting. Kalau sekarang penjenengan idealis, idealis aku sebagai ASN seperti ini, nah, sudah dapat materi ya, materi bela negara, materi wawasan kebangsaan, saya harus ya, bangga menjadi setia, taat pada bangsa Indonesia, taat pada aturan-aturannya ya. Kedepannya juga harus selalu begitu. Apapun kondisi negara kita, mungkin kita suatu saat pergi ke luar negeri, kemudian mungkin tinggal di sana beberapa saat, ya, mungkin bahkan ada yang menetap di sana, itu nanti bisa merasakan itu, ya. Seperti apa negara kita, bisa membandingkan kalau sudah seperti itu. Seperti apa sih negara kita, ya kan? Oh, kalau dibandingkan dengan negara lain itu seperti ini. Kalau kita sudah pernah merasakan itu beda. Pandangan kita itu akan berbeda, bisa membedakan gitu ya. Nah, itu di samping kewajiban-kewajiban ini kita nanti akan mendapatkan hak-haknya. Ya, di sini ya ada beberapa ya. Bisa dilihat nanti ada penghasilan, ada tunjangan, kita dapat tunjangan jaminan sosial, jaminan kesehatan ya, sampai ke bantuan hukum ya, pengembangan diri. Jadi kita mempunyai hak untuk mengembangkan diri kita. Ya, jadi meningkatkan pengetahuan dan pengalaman ya, kita mempunyai hak untuk itu. Caranya bagaimana? Untuk mengembangkan diri itu bagaimana caranya, Bapak Ibu? Mas, Mbak. Nah. Caranya bagaimana? Ada diklat pelatihan. Oh ya, diklat pelatihan. Apalagi? Apalagi? Ada diklat, ada pelatihan, ada workshop, nah, ada kursus, short course, ada IHT, ada melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, ya kan?
Misalnya sekarang penjenengan S1, S2, S3, misalnya kayak gitu ya. Jadi hak penjenengan itu sebenarnya. Ya. Oke, kemudian ini ya manajemen ASN tadi, ruang lingkupnya tadi juga sudah disampaikan ya, ada perencanaan, ada pengadaan, ada penguatan budaya kerja, pengelolaan kinerja, pengembangan talenta dan karir. Nah, untuk talenta dan karir ini lebih ke kaitannya dengan instansi ya, jadi kaitannya dengan jabatan, kaitannya dengan golongan, ya golongan jabatan. Golongan penjenengan sekarang kan golongan 3, ya jadi 3A mulainya, 3B, 3C, 3D, ya kemudian 4A, ya, sampai nanti paling tinggi itu 4E. Nah itu yang karir jenengan ya, yang monggo silahkan nanti dicapai setinggi-tingginya ya, jabatan itu, golongan itu ya. Kalau jabatan kan ke pratama, madya, utama. Kalau golongan yang 4A ya, 3A sampai 4E ya itu. Nah, itu silakan dicapai tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Gitu. Jadi penjenengan harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Gitu. Nah, itu yang ada nanti ada pengembangan kompetensi ya kaitannya dengan tadi kompetensi diri kita ya, selalu mengupgrade pertemuan pengetahuan kita, pengalaman kita itu penting ya. Untuk apa ya? Tentu saja untuk menunjang kaitannya dengan tugas-tugas kita yang menunjang lah. Sekarang itu tidak harus linier ya. Jadi di kampus-kampus itu beberapa ada yang sudah lintas disiplin ilmu, lintas fakultas, bahkan lintas perguruan tinggi. Ya, jadi misalnya IPA ya, misalnya biologi, pengen belajar jadi programmer itu bisa ngambil programmer di fakultas apa ya, satu universitas atau bahkan beda universitas. Ada kampus yang sudah begitu. Itu boleh. Ada yang basicnya matematika, mungkin pengen bahasa, ya. Pengen kaitannya dengan administrasi perkantoran, ada. Sekarang sudah lintas disiplin ilmu ya. Itu kompetensinya itu diharapkan menunjang tugas-tugas kita gitu. Ya. Kemudian penghargaan, pemberhentian. Nah, untuk pemberhentian ini ada beberapa nih. Pengadaan ini kode etik kemarin berakhlak yang ada di agenda 2 sudah penjenengan pelajari. Nah, kemudian ini pengembangan talenta dan karir tadi, kompetensi tadi ya, bisa dicapai dengan cara tadi pelatihan, kursus, seminar, penjenengan mengikuti seminar, mengikuti workshop IHT, kursus, ada short course itu ya banyak banget ya. Kemudian melanjutkan ke jenjang perguruan yang lebih tinggi, perguruan tinggi ya, yang lebih tinggi lah ya, jenjang yang lebih tinggi. Penghargaan dan pengakuan, nah ini penghargaan nanti ada beberapa nih, kalau penjenengan sebagai ASN nanti untuk 10 tahun pertama itu ada penghargaan Satya Lencana ya, yang 10 tahun dari presiden itu, kemudian 20 tahun, 30 tahun. Nah, penjenengan kalau tidak ada halangan, tidak ada kendala, tidak ada pelanggaran, nah itu jenengan akan mendapatkan penghargaan itu setiap 10 tahun. Aman, oh iya saya bekerja itu di dalam atau pada koridor yang tepat, pada jalan yang lurus ya kan. On the right track ya, misalnya gitu. Nah, kemudian juga reward-reward yang lain ya, misalnya penjenengan mengikuti lomba ya kan. Ya, meningkat kompetensi bisa juga dengan mengikuti perlombaan ya. Lomba-lomba itu kan banyak. Nah, lomba guru berprestasi misalnya itu banyak banget ya. Silahkan nanti bisa diikuti ya. Itu penghargaan mungkin perolehannya adalah secara material ya, material. Kemudian pemberhentian sementara. Ya, pemberhentian sementara itu di sini ada diangkat menjadi pejabat negara. Nanti kalau penjenengan itu dalam karir penjenengan itu kok pengen ya menjadi pejabat negara, nah ini diberhentikan sementara. Nah, konsekuensinya apa? Di instansi penjenengan itu diberhentikan sementara. Jadi kalau penjenengan mau sekolah lagi, nah ini ya pemberhentian sementara itu biasanya yang tugas belajar. Ya, jadi kalau penjenengan mau meneruskan kuliah lagi, nah itu ada 2, yaitu izin belajar sama tugas belajar.
Nah, kalau izin belajar nggak diberhentikan. Kalau tugas belajar itu diberhentikan, tapi sementara sampai tugas belajar benar selesai. Itu. Jadi SK-nya ada SK pemberhentian sementara. Kemudian nanti setelah selesai tugas belajarnya benar diangkat kembali. Ya, jadi SK pengangkatan kembali. Tapi dengan konsekuensi yaitu ya, jadi tunjangan, kemudian apa namanya ini nggak dapat ya, jadi hanya mendapatkan gaji pokok saja. Oke, nanti kalau kaitannya dengan pemberhentian sementara itu kayak apa? Selain di sini ya mungkin tidak dituliskan di sini. Itu, nah ini jangan sampai ya kalau apa namanya pemberhentian itu karena ini mengundurkan diri ya atau pemberhentian tidak hormat jangan sampai. Jadi paling tidak kalau pemberhentian sementara itu tadi misalnya menjadi apa tadi? Menjadi mau lanjut. Menjadi ini loh jabat negara. Iya, dari pejabat negara atau melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, ya, yang tugas belajar. Jangan sampai ini kaitannya dengan melakukan penyelewengan, ya, tidak berkinerja ya jangan. Nah, seperti itu ya. Atau pemberhentian tidak dengan hormat, ya jangan sampai. Nah, itu kita jaga. Itu, nah ini batas usia pensiun, insya Allah nanti selamat ya. Selamat sampai batas pensiun kita, gitu ya. Nah ini untuk yang Smart ASN, ya, di Smart ASN kaitannya dengan literasi digital tadi ya. Jadi di literasi digital itu ada pilar-pilarnya, ya, di mana literasi digitalnya ada kemampuan, kecakapan ya, melek digital, kecakapan, kemampuan kita dalam menggunakan media digital baik secara hardware maupun software-nya itu literasi digital dan ada pilar-pilarnya di sini. Ya, jadi ada digital skill, digital culture, digital ethic, dan digital safety. Nah, gitu ya. Nah, jadi seperti apa digital skill? Jadi digital skill itu kemampuan memahami, mengetahui menggunakan ya, baik hardware maupun software. Ya, jadi kita sudah familiar ya, sudah familiar dalam bermedia digital tuh. Dan digital culture. Kalau digital culture itu yang kayak gimana? Kalau digital culture itu yang kayak gimana? Seperti membaca atau menyaring dulu informasi yang diketahui sebelum disebarluaskan. Jadi lebih ke kebiasaan ya, habit ya. Digital culture itu suatu kebiasaan atau habit kita dalam menggunakan ya, membaca ya, kaitannya dengan yang ada di media digital itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Jadi sudah suatu kebiasaan, sudah suatu habit itu. Jadi segala sesuatu itu sudah dikaitkan atau berkaitan dengan medsos ya, atau media digital ya, media digital. Jadi kita bisa membaca ya sehari-harinya itu. Ya, sehari-harinya itu sudah menjadi kebiasaan atau habit. Itu nggih, sehingga nanti diharapkan penjenengan pada saat melaksanakan tugas itu sudah tidak gaptek lagi, ya kan? Sudah tidak hanya kita membuat kontennya saja, tetapi kita dalam membaca, menyaring informasi, mendownload, itu sudah hal yang biasa, itu, digital culture. Itu nggih. Kalau digital skill kita sampai ke membuat konten, kemudian mengedit konten, ya. Di samping juga mendownload tentu saja, kemudian nanti kita edit, kita bikin nanti dalam media cetaknya, itu digital skill. Dan kalau digital etik itu yang nggak gimana? Mungkin bisa ke hak kita atau privasi data gitu Bu, untuk Untuk etika, kan digital etik berarti kan etika ya, berperilaku sopan, tidak menyebarkan hoax gitu juga. Sopannya sopan. Ya, sopannya gimana? Sopannya kayak gimana?
tidak mengutarakan ujaran kebencian. Nah, ya. Jadi tidak mengutarakan ujaran kebencian, tidak apa namanya provokasi ya kan. Tidak menyebarkan info hoax. Hah? Tidak menyebarkan info hoax. Betul, tidak menyebarkan info yang hoax ya kan. Tidak menyinggung orang lain, ya, menjelek-jelekan orang lain, tidak membuli, ya kan, membuli apa meneh, ya, digital etika, beretika. Jadi di sana ada hak-hak yang misalnya ada hak patennya ya dari orang tertentu ya. Jadi hak foto, hak isi apa namanya isi atau konten ya itu kan ada haknya, hak patennya ya istilahnya. Nah itu juga kita misalnya mau mengunduh, mau mendownload ya kemudian nanti kita mau gunakan itu ada etikanya ya. Etikanya misalnya menyebutkan referensi ya, menyebutkan penulisnya siapa. Kita pakai mengambil dari mengambil mensitasi dari tulisannya siapa ya, itu harus menyertakan apa namanya penulisnya ya kan, narasumbernya terus kita tuliskan. Kita pakai aplikasi siapa misalnya, kita tulis, kita pakai gambar ya, gambar yang kita download itu harus kita sebutkan sumbernya nanti. Misalnya mau kita tuangkan dalam bentuk buku atau konten tertentu, kemudian nanti konten atau buku itu kita publish, apalagi mungkin kita cetak, kita jual, apalagi itu. Kalau tidak menyebutkan sumbernya, nah kita bisa jadi perkara itu ya, bisa dituntut dan sebagainya. Itu etika, gitu loh. Jadi ada yang free ya pakai yang free aja, kalau itu jelas free boleh. Nah itu ada yang berbayar misalnya. Jadi kita harus punya etika yang bayar aja kalau pengen dapat, gitu loh. Itu ya. Kemudian kalau digital safety, kayak gimana contohnya? Melindungi data pribadi, Bu. Melindungi data pribadi, apalagi data pribadi misalnya apa, Mbak? NIK, alamat, nomor telepon, rekening, KTP, dan lain-lain. KTP ya. Apa lagi? Digital safety. Hati-hati terhadap phishing, penipuan online maupun link-link yang dikirim secara random. Ya, bisa. Apalagi untuk digital safety. Kira-kira data-data dari instansi kita tuh perlu dilindungi enggak? Perlu. Bu. Ini berpokoli. Iya, tidak hanya data pribadi. Nek ngomong rada suwe niku anu. Nah, sariawan itu ya. Ya, jadi tidak hanya data pribadi tetapi juga data instansi. Karena instansi kita itu juga punya hal-hal yang perlu kita rahasiakan. Jadi rahasia instansi kita itu tidak semua, atau kondisi instansi kita itu tidak semua orang itu perlu tahu juga. Maka ya pada saat kita mungkin mau masuk akun website ya atau akun lah ya di instansi kita itu kita perlu masuk pakai apa? Pakai password, pakai SSO ya kan? Itu kan juga salah satu juga melindungi. Karena tidak semua orang itu bisa masuk instansi kita ya pegawai kita yang ada akun-akun tertentu yang apa namanya masuknya pakai password. Jadi penjenengan nanti kalau misalnya membuat akun, misalnya membuat kelas ya yang guru misalnya membuat Google Classroom misalnya, itu kan ada kode-kode tertentu yang hanya yang berkaitan ya siswa penjenengan saja yang bisa masuk ke Google Classroom itu. Juga untuk membatasi juga, itu untuk keamanan juga, itu untuk kaitannya digital safety. Itu nggih. Nah sekarang kita membahas kaitannya dengan lembar kerja. Lembar kerja 1 itu tentang jadi ada 5 ya, 5 lembar kerja kaitannya dengan tugas di agenda 3.
Ada 5 lembar kerja, di mana lembar kerja 1, monggo silahkan dilihat nih, di BLC sudah ada. Jadi lembar kerja 1 itu tentang learning journal ya, learning journal 1. Nah, silahkan nanti diikuti saja ya, Mas dan Mbak. Di sana itu learning journal 1 itu tentang apa? Jadi tentang pengalaman belajar penjenengan hari ini. Ya, hari ini kita itu belajar tentang apa? Atau membahas tentang apa? Kemudian LK yang kedua itu kaitannya dengan apa? Dengan Video. kalau LK 1 individu ya, tugas individu. Kemudian LK 2 ini juga tugas individu. Nah, untuk LK 2 ini membuat video ya kalau tidak salah. Membuat video tentang aku, instansiku, dan smart governance. Gitu. Jadi bercerita tentang penjenengan, kemudian instansi penjenengan itu seperti apa, kemudian tugas-tugas penjenengan itu bagaimana ya di instansi penjenengan itu. Nah, kemudian rencana-rencana penjenengan apa untuk mewujudkan smart governance di masing-masing instansi penjenengan. Itu LK2 itu juga individu, itu video ya 2-3 menit. Untuk LK1 itu pengalaman belajar penjenengan hari ini. Nah, itu di sana disebutkan apa itu bikin apa ya tulisan. Nah, diikuti saja lah pokoknya itu nih. Tuh, kemudian LK3 ini tugas kelompok. Nah, tugas kelompok ini kalau penjenengan kelompok 3 dan 4, berarti nanti setiap kelompok dibagi lagi menjadi kelompok kecil ya. Misalnya kelompok 3 ya 3A dan 3B, 4 ya 4A dan 4B. Nah, di sana tugasnya apa? Untuk LK3 itu yaitu analisis isu aktual. Isu-isu nyata gitu loh. Isu-isu nyata dari isu-isu aktual ya, analisis isu aktual ya, yang nanti analisis penjenengan bahas dari cara pandang atau kacamata atau sudut pandang manajemen ASN dan smart ASN itu. Jadi masalah atau isu aktual ya yang penjenengan angkat itu kira-kira kalau ditinjau dari smart ASN itu kayak gimana, ditinjau dari smart ASN itu kayak gimana, manajemen ASN ya. Nah, untuk 3A, 3A itu silahkan nanti isu aktual tadi dibahas kaitannya dengan manajemen ASN. Yang A ya, kelompok 3A, khusus manajemen ASN saja, nggak usah pakai smart ASN. Kemudian yang 3B itu nanti penjenengan bahas kaitannya dengan smart ASN. Nah, dibahas untuk 4A dulu, 4A juga analisis isu kaitannya dengan manajemen ASN, dan 4B kaitannya dengan smart ASN. Tuh. Jadi masing-masing nggak dua-duanya, ya. Nah, terus bagaimana caranya? Nah, misalnya kaitannya dengan manajemen ASN, isu yang penjenengan angkat itu penjenengan jabarkan ya dilihat dari sudut pandang manajemen ASN. Manajemen ASN kan banyak tadi. Perencanaan, pengadaan, karir, ya, kompetensi, kemudian pemberhentian, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu penjenengan lihat dari kacamata itu. Dibahas di isu aktual itu, oh ini isu aktualnya tentang ini. Kemudian apa saja di sana bahasanya. Oh, kalau perencanaan itu apa yang harus dilakukan ya untuk menganalisis isu itu. Jadi isu-isu itu kan suatu permasalahan ya. Nah, suatu permasalahan itu kan kita mau mencoba mencari solusinya. Jadi nanti penjenengan tuliskan di sana langkah-langkahnya seperti apa untuk memecahkan masalah itu atau isu itu. Langkah-langkah kita bagaimana? Ya, kegiatan apa yang akan dilakukan, langkah-langkah apa yang akan kita lakukan untuk menyelesaikan isu atau permasalahan itu. Nah, langkah-langkah itu nanti secara manajemen ASN. Apa yang dilakukan? Pertama, misalnya, oh ada isu apa ya? Misalnya tentang kurang
kurang optimalnya penggunaan media pembelajaran berbasis digital. Nah, misalnya itu. Nah, nanti penjenengan bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan itu, memecahkan solusi itu. Nah, misalnya dengan cara apa? Penggunaan media digital apa? Penggunaan media digitalnya misalnya apa ya? Misalnya Canva misalnya atau kalau media pembelajaran ya misalnya kalau Bapak Ibu guru itu ya kalau kaitan dengan pembelajaran ya misalnya menggunakan apa ya menggunakan kalau yang media pembelajaran berbasis media digital itu apa misalnya. Nah, itu misalnya mau menggunakan aplikasi Quizzes ya untuk untuk membuat kuis ya dalam pembelajaran atau mau membuat kelas digital ya misalnya mau buat Google Classroom atau mau pakai Google Doc atau mau pakai itu pemecahannya. Nah itu penjenengan tinjau dari kacamata Smart ASN. Apa langkah-langkahnya? Smart ASN itu tadi ada digital culture, digital skill, digital safety, digital etik. Itu jenengan uraikan seperti itu. Itu kalau yang ke Smart ASN. Kalau yang manajemen ASN ya perencanaan. Misalnya kalau KUA ya misalnya belum optimalnya BINWIN. Nah, bimbingan perkawinan, bimbingan perkawinan di KUA, misalnya Kecamatan Tanon, misalnya Sragen, misalnya kayak gitu. Nah, mau menggunakan apa nanti untuk sosialisasi bimbing itu? Karena tidak semua catin itu ternyata tertarik atau tahu info tentang bimbingan perkawinan itu. Gitu. Nah, jenengan mau menyelesaikan masalah itu biar para catin itu bisa tertarik mengikuti dan bahkan semuanya tuh harus mengikuti bimbingan perkawinan tuh kayak gimana caranya, solusinya kayak apa jenengan? Misalnya mensosialisasikan sosialisasi BIMWIN ya pada para calon catin. Nah, caranya bagaimana? Nah, itu misalnya dari manajemen ASN itu perencanaan. Perencanaannya apa? Membuat rencana ya pembuatan infografis atau pembuatan MMT kaitannya dengan BIMWIN misalnya seperti itu. Jadi secara manajemennya, terus pengadaan ya harus dibuat itu MMT itu harus buat posternya, harus buat selebarannya, harus buat selebaran yang mungkin bisa ditaruh di meja tamu di KUA atau mungkin disebarkan ya di tempat-tempat umum misalnya bisa pada saat mengadakan workshop ya. Bisa saja untuk menyebarkan itu. Nah, itu secara apa namanya? Secara manajemennya itu kayak gimana? Manajemen kan banyak itu tadi, perencanaan, pengadaan, ya kan. Kode etiknya kayak gimana? Nah, seperti itu. Itu nggih secara manajemen, sisi manajemen. Kemudian yang B itu secara smart. Nah, tadi kan satu kelompok kecil kan 5 orang. Ya, misalnya 3A, 3B, 4A, 4B. Nah, itu isunya yang kayak gimana? Nah, itu diikuti saja di situ isu-isu aktual yang ada di sekitar penjenengan atau mengambil salah satu isu-isu yang penjenengan angkat kemarin ya boleh. Itu ya. Itu untuk LK3. Ya. Nah, sekarang LK4. Nah, LK4 itu tentang Learning Journal 2. Nah, kalau Learning Journal 1, LK1 itu pengalaman belajar penjenengan hari ke-10 isinya ya. Isinya itu pengalaman belajar hari ke-10. Kalau Learning Journal 2 bagaimana? Itu adalah pengalaman belajar penjenengan hari ke-11. Hari ke-11 kapan? Besok hari Senin. Ini kan hari ke-10 nih. Berarti penjenengan nanti mengisi Learning Journal 1. Untuk hari Senin besok itu Learning Journal 2, pengalaman dan jurnal tulis gitu ya. Nah, itu untuk LK4. Terus LK5
Oke, LK5 itu isinya apa? Analisis isu aktual ya tentang manajemen ASN dan smart ASN di instansi penjenengan masing-masing. Jadi ini individu. Jadi LK4 dan LK5 itu individu. Kalau LK1, LK2 individu, LK3 kelompok. Nah, ini LK4 dan LK5. Nah, LK5 itu nanti terkait dengan identifikasi isu yang sudah penjenengan peroleh kemarin. Siapa ini? Mas siapa ini? Temannya Mas Wahid. Habib. Namanya Mas Habib. Gitu ya. Jadi nanti isu-isu yang sudah penjenengan identifikasi dari agenda 1 dan agenda 2 itu bisa penjenengan tuliskan di sini, kemudian penjenengan analisis secara manajemen ASN dan smart ASN. Gitu ya. Jangan hanya manajemen ASN gitu toh, tapi manajemen ASN bagian-bagiannya yang jenengan sebutkan. Smart ASN juga penjenengan sebutkan bagian-bagiannya. Smart ASN itu kan ada digital skill, digital culture, digital safety, digital ethics. Dengan analisis itu untuk LK5 ya. Untuk LK5. Jadi ada misalnya kemarin jenengan kan identifikasi isu ada 5 isu kan. Nah, penjenengan analisis kelima isu itu secara manajemen ASN dan smart ASN. Bu, misalnya satu isu itu ada secara manajemen ASN sama smart ASN, dua-duanya boleh-boleh. Bu, isu yang saya angkat kemarin, yang saya identifikasi kemarin tuh hanya manajemen ASN tok, Bu. Ya sudah nggak apa-apa, tapi jangan jabarkan manajemen ASN-nya yang mana. Bu, yang isu yang kemarin itu hanya smart ASN saja, Bu. Nah, jenengan sebutkan smart ASN-nya itu apa saja, pilar yang mana saja. Bu, ternyata isu yang kemarin itu dua-duanya, ada smart, ada manajemen. Ya, tulis semuanya, dua-duanya. Sebutkan manajemennya ASN apa, smart ASN-nya apa. Itu di LK5. Itu nggih. Nah, nanti diikuti saja. Kemudian nanti kita hari Senin akan bertemu ya, nanti untuk pembahasan untuk kita bahas nih itu apa yang sudah kita kerjakan ya, di LK1 sampai LK5. Jadi kalau learning journal 2 di situ dilihat ya, learning journal 2 itu pengalaman belajar penjenengan ya di hari keberapa? Hari ke-11. Berarti paling tidak nanti LK4 dan LK5 itu paling tidak bisa dikerjakan sampai hari ke-11. Hari ke-11. Oke. Dan itu penjenengan punya waktu ini Jumat ya. Berarti masih punya waktu Sabtu sama Minggu. Untuk LK1, LK2, dan LK3 itu bisa hari ini ya, dikumpulkan hari ini. LK4 dan LK5. Nah, itu nanti kita bahas hari ke-11. Atau dilihat situ ya, dilihat situ udah ada waktu mengumpulkannya, diikuti saja ya. Diikuti saja. Itu kaitannya dengan tugas-tugas yang kita yang kita laksanakan ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Cintanya, Bu. Monggo Mas. Apa ini? Jimli. Asyidiki. Zaro. Panggilannya siapa? Mas Jimli, Bu. Jimli, monggo. Izin tanya terkait tugas individu yang LK2 yang terkait aku instansiku dan rencana kontribusi itu tadi ya, Bu. Tadi kan dari Bu Fatna menjelaskan kalau tugas itu nanti hasilnya berupa video gitu. Tapi saya lihat yang saya download dari di PLC itu keterangannya yang LK2 itu hasilnya dibuat dalam bentuk PDF dengan jumlah kata minimal 500. Nah, itu yang benar yang bagaimana? Kalau LK1 apa itu?
Kalau LK1 sudah sesuai tadi, jadi membuat yang learning journal dalam bentuk video pendek Oh, kurang lebih 3 menit. walik berarti. Jadi ikuti aja itu yang di PLC. Oke, berarti sesuai yang di PLC ya? Yang di PLC aja. Kebalik Oke. berarti. Itu yang kemarin yang periode 1 itu gitu masalahnya. Oh, Jadi yang sekarang diikuti saja yang itu. Jadi yang learning journal itu malah yang video ya. Yang LK2 malah tulisan ya. Monggo silahkan, enggak apa-apa. baik. Jadi Terima yang kasih, learning Bu. journal 2 juga video. Nggih, Ah, sip, berarti kuwale. Wes ngono. Ya, diikuti terima kasih, saja. Bu. Ya. Ya, jangan cerita aja berarti hari ini kan hari ke-10 tuh di Learning Journal 1, nah, jenengan bikin video kurang lebih 2 sampai 3 menit kaitan dengan hari ini jenengan belajar apa gitu. Kemudian kalau video jenengan kirim linknya berarti jenengan upload dulu di medsos. Itu kan. Jadi medsos penjenengan bisa medsos instansi juga bisa di-tag aja di medsos instansi, di-tag di medsos Balai Diklat ya. Nah, itu kan ada aturannya tuh di tag. Jadi nanti linknya yang penjenengan kirim di PLC. Itu nggih, berarti LK1 sama LK4 yang berupa video. Nah, LK4 itu penjenengan isi kalau penjenengan sudah melaksanakan hari ke-11. Hari ke-11 kapan? Senin. Ya kan? Kalau Senin belum dilaksanakan kan belum bisa jenengan isi. Itu ya, itu LK4 dan LK5-nya juga hari Senin ngisinya. Uploadnya. Kalau LK1, 2, 3 hari ini, ya kan LK4 dan 5 hari Senin. Itu nggih. Tuh, monggo ada pertanyaan? Nanti mungkin ada yang japri ya, bisa japri. Jadi contoh-contoh nih, contoh-contoh untuk paling tidak LK berapa ya? LK5. Kalau LK5 itu kan ada apa namanya? Ada isu ya kan? Kemudian ada apa lagi tuh? Kolomnya isinya apa tuh, Mas? LK5 sudah di-download belum? Isu, kemudian sumber isu dan deskripsi. Apa? Isu, terus Sumber isu, sumber isu. nggih. Terus deskripsi. Nah, deskripsinya itu tadi ya dari sisi manajemen ASN dan smart ASN. Itu. Jadi penjenengan deskripsikan nanti, oh ini ditinjau dari sisi manajemen ASN tuh tentang ini, dari smart ASN-nya tuh tentang ini. Jadi kelima isu yang penjenengan ambil kemarin itu dibahas ya di deskripsi, itu dituliskan apa namanya secara manajemen ASN-nya kayak gimana, secara smart ASN-nya kayak gimana. Itu ya. Monggo, ada lagi yang bertanya. Kalau yang di tugas kelompok, yang LK3 itu bedanya itu isu aktual. Ya kan? Bedanya LK3 dan LK5. Kalau LK3 itu analisis isu aktual bebas, ya. Kemudian ditinjau dari manajemen ASN saja sama smart ASN saja. Nah, kalau LK5 itu benar-benar dari penjenengan isu-isu yang penjenengan angkat kemarin 5 isu itu ya dari punya penjenengan masing-masing, kemudian dianalisis baik manajemen ASN maupun smart ASN-nya. Itu nggih. Monggo silahkan kalau mau ada yang tanya. Bu, izin Bu, saya mau tanya. Oke, silakan Mas Syihab. Oke, berarti untuk yang LK1 dan 2 itu video untuk satu ya, Bu? Wajahmu nggak kelihatan. Nah, ngono loh Mas. Ya dia Berarti mau. untuk yang LK1 dan 2 itu kan berupa video, Bu. Tentang LK1 dan 2 itu kan berupa video tentang LK2 pembelajaran sinkronus dan asinkronus ya, Bu ya. aku ora krungu yo. Ya, gimana, Bu? Putus-putus ya. Iya, saya ulangi ya, Bu ya. Dan ketika, Bu. Banter-banter. Oke. Untuk yang LK1 dan 2 itu kan kita membuat video
bercerita tentang pembelajaran sinkronus dan asinkronus, Bu. Yang video kan LK1 saja tadi. LK1 saja, Bu. Soalnya LK1, LK2 enggak ya, Mas? Mas Jimli? LK1 dan LK4 yang video. LK1 dan LK4. Yang LK4 itu kan yang learning visual yang hari ke-11. Berarti LK1 dan LK4 ya yang video ya? LK2 berarti enggak ya? yang LK2 itu berupa tulisan ya, Bu, laporan ya. Wes diikuti saja itu. Tapi Karena kemarin dari periode 1 itu kan belum ada penyamaan ya, itu masih ada perbedaan. Nah, sekarang diikuti itu aja. Itu ya. Kalau suruh buat video ya buat video. Kalau buat tulisan ya tulisan. Yang penting kalau video itu yang diupload di PLC itu linknya. Linknya monggo di medsos penjenengan. Bisa link YouTube, bisa IG, bisa Facebook. Itu. Bisa YouTube. Monggo ada lagi pertanyaan? Opsional Bu ya, bisa di Enggak, salah Mas. satu aja ya. Udah. YouTube bisa opsional ya, di salah satu media sosial saja ya, misalnya di YouTube saja. Boleh. Oke. Boleh. Ya, Nggak terima apa-apa. kasih Bu. Oke. Monggo yang lain. Jangan lupa nanti di tag ya, di tag di punyanya BDK ya, YouTube-nya BDK, IG-nya BDK gitu. Boleh ke saya ya boleh. Nama saya Fatma Widyastuti, nggak ada nama samaran ya. Nama IG akun IG saya Facebook ya Fatma Widyastuti. Monggo, silahkan ada lagi yang bertanya. Yeah. Mas Syihab itu sudah pegang kepala itu sudah sudah mau Jumatan ya. Maksimal pengumpulan jam 9 atau jam 11 ya Bu ya? Di situ 12, tulisannya Mas. apa? Yo, tulisannya di situ apa? Ngikut aja. Diikuti aja. Pokoknya ngikut yang di PLC gitu ya Bu ya. Pokoknya ngikut yang di PLC berarti ya Bu ya. Jadi diikuti aja di situ. Kalau jam 21 ya jam 21. Baik Bu. Oke, berarti jenengan harus mulai buat dari sekarang. Habis Jumatan. Ya, yang penting gini, yang penting tuh video. Kalau video penjenengan yang menarik. Halo, ya. Assalamualaikum, nama saya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya. Yang menarik aja. Ya, menarik saya, Sultana Tani. Dibikin ini aja, apa ya? Nama yang akrab gitu ya. Halo sobat, ya, misalnya halo sobat pelatihan. Nah, itu bagus lagi tuh. Kalau kita istilahnya sobat pelatihan ya. Halo sobat pelatihan, nama saya apa nih? Muhammad Askiatun Nasih. Aski, namaku Aski, ya gitu kan. Saya dari mana, Kemenak mana, kecamatan ini. Nah, ini saya saya sedang mengikuti ya, seperti itu pelatihan dasar CPNS ya, dan sebagainya. Saya membahas tentang apa, berdiskusi tentang apa, ya mungkin bisa disebutkan dengan siapa, ya, dengan Bu Fatma, mungkin itu kan ya. Pokoknya pelajaran hari ini ya ngapain gitu. Ya, terus mudah-mudahan nanti ya lancar kegiatan, kemudian nanti menjadi seorang ASN yang seperti apa ya, untuk mencapai smart governance ya, seperti bersama apa namanya di instansi saya ya. Boleh
Kalau kemarin di periode 1 tuh LK2 tuh video juga. Jadi LK1, LK2, LK4 tuh video semua gitu. Jadi LK2 itu videonya kita ya kejenengan terus instansi gitu loh. Jadi instansinya itu kemenaknya itu disebutkan, kemudian ditayangkan videonya, video lokasi penjenengan, bagian-bagian dari penjenengan tuh di bagian apa di instansi itu gitu tulis di video itu gitu. Ada di video itulah. Tapi kalau ini ya learning journal ya penjenengan saja pengalaman ya. Pengalamannya belajar bagaimana, apakah menyenangkan. Nah, gitu kan. Ketemu Fatma misalnya. Misalnya apakah justru sedih karena kesel ya. Ceritanya ngono. Udah ya. Monggo yang mau bertanya lagi. Kalau tidak ada karena ini hari Jumat mau saya akhiri. Oke, nanti kalau ada pertanyaan monggo silahkan japri saja tapi perwakilan ya 1 orang nanti di-share teman-temannya gitu. Jadi apa yang mau hal-hal penting yang mau ditanyakan gitu nggih. Itu Mas dan Mbak karena ini hari Jumat mau segera saya akhiri nggih. Mudah-mudahan apa yang sudah kita laksanakan hari ini, mudah-mudahan nanti kita diberikan kemudahan dan kelancaran ya. Mudah-mudahan kita sehat semua, semangat semua. Amin. Kurang dan lebihnya saya maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Fatma. Jenlih ya. Salma. Mbak Juni Salma.